Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apalagi rumah Allah itu ada di dalam pesantren ya, insyaallah, yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umatnya yang istiqomah, menjadikan kita hambanya yang baik Islamnya, menjadikan kita hambanya yang kelak masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya para santri di sini. Ana jadi ingat zaman ana pesantren dulu. Sama seperti antum. Pelanga pelongo ndak jelas. Ya. Anak pesantren itu begitu. Dalam tatapannya seakan-akan kosong, tapi banyak pikirannya di dalam itu. Iya atau enggak? Ya. Gimana caranya bisa kabur dari pesantren? Ya. Gimana caranya bisa ya keluar tidak ketahuan? Gimana caranya bisa menjalin yang ada di balik tembok sana? Ya. Antum jangan pikir Anda enggak tahu ya. Kita dulu sama-sama, Ana dulu di pesantren juga ya, tapi pesantren Ana tidak ada untuk akhwat, semuanya laki-laki. Itulah hiruk pikuk dan susah payahnya sekolah di pesantren. Cuman sayangnya anak pesantren zaman sekarang banyak yang sepertinya tidak percaya diri, kayaknya orang aneh kayaknya, atau merasa dirinya kurang daripada yang di luar gitu ya. Padahal antum ini ditunggu sama umat di luar. Antum semua ini ditunggu sama orang di luar. Jangan antum pikir antum ini di sini terus pulang sudah assalamualaikum waalaikumsalam selesai. Tidak bisa. Antum ditunggu sama orang di kampung antum semua. Antum diharap sama orang tua antum membawa kebaikan untuk keluarga dan untuk masyarakat sekitar. Ya, berat bebannya anak pesantren. Kalau sekolah umum antum keluar lulus mau coret-coretan baju, mau trek-trekan sepeda motor, mau jadi begal, mau jadi apa, orang tidak peduli. Tapi kalau antum yang sekolah di pesantren rusak, tidak ada hasilnya, jelek nama antum, jelek nama keluarga. Para ikhwah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ana mau membawakan sedikit di sini hal yang ana rasa penting ya bagi kita semua yang hidup, yang mana manusia adalah makhluk sosial ya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, perlu dengan orang lain. Dalam syariat Islam ya, kita dilarang melakukan suatu hal yang hal ini jika dilakukan oleh seseorang, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dipercepat di dunia dan sama Allah juga nanti dibalas lagi di akhirat. Dan hal ini sekarang dianggap remeh oleh orang, yaitu adalah kezaliman. Karena rasa di sini banyak temannya mendolimi temannya, besok dibalas lagi. Dan seterusnya begitu, anak pesantren biasa. Dulu kita di pesantren salah coel sedikit, zolim antum. Dikit-dikit zolim gitu ya.
Kita harus tahu tuh apa hakikatnya zalim agar kita tidak terjerumus ke dalam kezaliman ini. Dahulu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, ya, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu teman-temannya Rasulullah itu, para sahabatnya Rasulullah SAW, yas'aluhu anil khair, kalau tanya kepada Rasulullah itu yang ditanya yang baik-baik. Ya Rasulullah, gimana caranya masuk surga? Gimana caranya atau amalan-amalan yang menambah keimanan, ya kebaikan-kebaikan, itu yang ditanya sama para sahabat. Tapi katanya Hudzaifah, wa kuntu, tapi ana as'aluhu anisyar, yang aku tanya itu keburukan. Makhafata ayyudrikani, karena aku takut aku terjerumus ke dalam keburukan itu. Jadi tidak ada salahnya ya seseorang itu mempelajari keburukan-keburukan agar tidak terjerumus ke dalam keburukan itu. Selama ini kita belajar yang baik-baik, ya seharusnya seperti itu. Tapi jangan lupa ada hal-hal keburukan yang harus kita pelajari supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal itu. Waalaikumsalam. Jadi para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu di sini artinya az-zulm? Az-zulmu apa artinya? Siapa yang tahu? Yang kelas 3 terutama, masa tidak tahu artinya kezaliman? Apa? Az-zulm lughatan, kalau secara bahasa ya dia mau bilang gelap, betul. Tapi secara istilah syar'i apa artinya az-zulm? Secara bahasa juga kalau mau diartikan az-zulm itu mujawazatul had, sudah melampaui batas. Ya, secara bahasa mujawazatul had, melampaui batas. Atau az-zulmu apa? Kita sering bilang zalim itu apa artinya? Zalim itu lawan katanya apa? Siapa yang tahu? Al-adl. Berarti apa artinya zalim? Atau zulm apa artinya? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Santai, jangan teriak-teriak. Ditanya ada yang jawab tadi. Ya. Az-zulmu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bisa juga zalim itu diartikan kullu dzambin, semua dosa. Usiyallahu bihi, yang dijadikan dosa ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sawa'un kana syirkan billah au duna dzalik. Seluruh dosa yang diperbuat seorang hamba dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah atau maksiat-maksiat yang lain, maka itu juga termasuk apa? Kezaliman. Para jemaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dalam segala hal dan melarang kezaliman dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru", kalau sholat Jumat dibaca, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Allah SWT memerintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, yang menyantuni kerabat-kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, melarang perbuatan keji dan mungkar dan al-baghi, ya, melampaui batas ini, kezaliman ini. Ya'idzukum la'allakum tadzakkar. Ini nasihat dari Allah, peringatan dari Allah agar kalian ingat. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, mengingatkan kita juga dalam surat Ghafir ayat 31, "Wa mallahu yuridu zulman wa mallaha yuridu zulman lil ibad." Allah tidak menginginkan kezaliman bagi para hambanya. Dan juga Rasulullah SAW ya, mengingatkan kita bahwasanya ada satu hadis qudsi, Allah mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
inni haramtu apa? Az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku mengharamkan kezaliman bagi diriku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku jadikan kezaliman ini haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi satu dengan yang lain. Dan Allah ancam para pelaku zalim dengan banyak ancaman. Yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 21, innahu la yuflihu adz-dzalimun. Allah tidak akan membuat menang, buat jaya orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil ladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Celakalah bagi orang-orang yang zalim. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya kezaliman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma, hati-hati kalian sama kezaliman. Fa inna zulma apa? Zulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian sama kezaliman. Karena sungguh kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Dan juga saat Rasulullah SAW mengutus siapa? Ke Yaman untuk berdakwah, Mu'adz bin Jabal diutus sama Rasulullah SAW untuk berdakwah. Dan di akhir pesan Rasulullah SAW, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati wahai Mu'adz sama doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doanya orang zalim yang terzolimi tidak ada penghalangnya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalim itu punya beberapa jenis. Ya, zalim itu punya beberapa jenis, punya beberapa macam. Ya, dikatakan ada 3 macam. Yang pertama, kezaliman yang sama Allah tidak akan dimaafkan sebelum antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat antum meninggal dunia, antum belum bertobat dari kezaliman ini, tidak dimaafkan dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, salah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru, dan Allah ampuni dosa-dosa yang lain itu di bawah kehendak Allah semua. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik sama Allah tidak diampuni. Karena orang yang berbuat syirik itu hakikatnya dia itu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah dia sudah diciptakan, lahir dari perut ibunya, susah payah, dibesarkan sampai sudah besar, sudah bisa ngomong, sudah pintar cari uang sendiri, punya istri, punya anak, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak kurang ajar namanya? Dia tidak bisa apa-apa dulu, sama Allah dikasih segalanya, terus dia menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka itu keamanan di atas muka bumi. Wa ulaika humul muhtadun, wa hum muhtadun, dan mereka orang yang Allah beri petunjuk. Saat ayat ini turun, surat Al-An'am ini turun, sahabat itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsahu, siapa dari kita yang tidak pernah bikin zalim? Semua pernah berbuat zalim ya Rasulullah. Kita semua beriman, tapi siapa yang tidak pernah berbuat kezaliman? Kita semua pernah buat kezaliman, kita semua pernah bikin dosa, punya salah sama orang, pernah kita berbuat semua wahai Rasulullah. Sahabat takut nih.
Sahabat ingin hidupnya aman, dikasih keamanan sama Allah di atas muka bumi. Sahabat ingin diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam ayat. Diberi keamanan dan diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa yang tidak pernah buat kezaliman? Katanya Rasulullah, laisa hadza. Bukan itu yang dimaksud kezaliman dalam ayat itu. Yang dimaksud itu kata Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Innasyirka la dzulmun adzim." Kezaliman yang di ayat tadi itu maksudnya kesyirikan. Jangan mencampuri kesyirikan sama yang namanya keimanan. Tidak boleh. Orang beriman terus dia campur keimanannya sama kesyirikan. Beriman, sholat di masjid tiap hari, pergi ke dukun, percaya pawang hujan, langitnya punya remote, bisa dipencet. Allahu Akbar. Ini namanya mencampuri keimanan dengan kesyirikan. Siapa yang bisa giring awan kalau bukan Allah SWT? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa, jamaah. Yang menahan hujan, nurunkan hujan di sini, siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa taala. Ana pernah dulu saat kuliah di Madinah. Waktu itu sampai sholat istighatsah dari saking tidak turun hujan sama sekali. Setetes air, hampir 1 tahun tidak turun air dari langit. Sampai doa imamnya angkat tangan, Allahumma aghithna, angkat tangan imamnya di Masjid Nabawi. Di masjid-masjid lain juga doa. Karena Madinah sudah terlalu parah, tidak ada air turun sama sekali. Di waktu yang sama, beberapa hari setelah itu, ana jalan mau ke arah Mekah. Yang mana kita tahu itu gurun pasir semua kanan kiri. Kalau sudah keluar dari kota Madinah, berapa lama, berapa kilo sedikit sudah keluar tuh, gurun-gurun semua. Sejauh mata memandang sudah tidak ada perubahan orang lagi. Di satu titik ada hujan. Hujan lebat, dahsyat para jamaah. Di Madinah kering kerontang, keluar sedikit dari Madinah, hujan deras luar biasa. Tapi sebentar aja, karena mobilnya berjalan terus, akhirnya hilang. Seperti ada ruangan yang ini hujan, di sebelahnya enggak. Kayak ada tembok pembatas. Siapa yang nurunkan hujan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jalan cuma sekilo 2 kilo enggak ada hujan. Subhanallah. Tapi banyak di kalangan kaum muslimin yang masih percaya sama hal-hal demikian. Pergi ke dukun ya untuk penglaris. Kalau penglaris itu betul bisa, dukunnya yang paling kaya jamaah. Cari modal, buka toko swalayan, kasih ilmunya dia di situ penglaris, lariskan dagangannya. Kayak dulu itu dibuat lucuan di Facebook. Ini ada jimat kaya, anti miskin, dijual butuh uang. Tidak paham tuh. Nah ini, ngantuk berarti sudah. Jual jimat, anti miskin. Dijual jimatnya karena yang punya butuh uang. Gimana kata anti miskin? Kok butuh uang ini? Ya ini terjadi, bukan sesuatu main kesyirikan luar biasa. Na'udzubillah. Ini adalah kezaliman yang sangat besar, yang perlu kita jaga dalam diri kita, jaga dari keluarga. Jangan sampai ada keluarga kita yang terkena sama racun kesyirikan ini. Gimana dulu seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saat melihat istrinya, ini awal-awal Islam dulu, mereka baru masuk Islam, masih belum faham. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud datang ke rumahnya, melihat istrinya pakai jimat jamaah, ditaruh di lehernya, dikalungi. Katanya Abdullah bin Mas'ud, apa itu? Kita lihat nih, ketegasan seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata istrinya, ana sakit, mata ana sakit, tidak kuat ana, kata istri. Akhirnya dia berobat, pergi ke tabib fulan itu, orang Yahudi. Sama tabib itu ana dibaca-bacain mantra, hilang rasa sakitnya. Terus ana disuruh pakai ini supaya tidak sakit lagi. Ana pakai. Kata istri, dicabut jamaah sama Abdullah bin Mas'ud. Katanya Abdullah bin Mas'ud, tadi itu
yang bikin sakit matamu itu setan. Kalau kamu dibaca-bacain sama dia, setannya pergi. Tapi nanti setannya datang lagi. Biar kamu datang lagi ke dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, la'al Abdullah bin Mas'ud aghniya'u 'anil syirk. Keluarganya Abdullah bin Mas'ud tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegas jemaah. Ini sama istrinya, sama keluarganya, tegas. Tidak boleh ada keluarga anak berbuat syirik kepada Allah. Jangan, kata Abdullah bin Mas'ud. Jangan masukkan hal-hal ini ke rumah. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Karena aku mendengar Rasulullah mengatakan ruqyah itu yang mantra-mantra tidak jelas isinya. Wat tamaim terus yang digantung-gantung dan yang sejenisnya itu kesyirikan, kata Rasulullah SAW. Kita lihat ketegasan seorang sahabat gimana dulu menjaga keluarganya jangan sampai terjerumus masuk ke dalam lubang kesyirikan ini. Itu ya. Kalau kita membahas masalah kesyirikan panjang para jamaah sekalian. Intinya kita sudah sampaikan bahwasanya kezaliman jenis yang pertama itu kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya. Allah melarang kita untuk berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dosa terbesar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang kedua para jamaah sekalian, kezaliman seorang hamba bagi dirinya sendiri. Saat dia berbuat dosa, berbuat maksiat, hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ini yang dipahami sama para sahabat di ayat yang tadi. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka baginya keamanan di atas muka bumi ini dan dia akan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Yang difahami sama para sahabat itu ini. Siapa yang tidak pernah buat dosa, wahai Rasulullah? Siapa yang tidak pernah buat zalim pada dirinya? Semua pernah buat salah. Tapi sama Rasulullah dibantah, kezaliman itu yang dimaksud adalah kesyirikan. Tapi salah satu jenis dari kezaliman adalah saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sembunyi-sembunyi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kezaliman. Tapi ini semua dapat dihapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha yang betul-betul taubat dari hati kita. Ulama mengatakan ada 4 poin yang perlu diperhatikan saat seseorang mengatakan ana mau taubatan nasuha. Apa saja itu taubatan nasuha? Perlu diketahui. Yang pertama, orang yang mau taubatan nasuha, tobatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ingin dilihat orang, bukan ingin jadi puji sama orang, bukan karena ikut-ikut orang atau disuruh sama orang, bukan. Ini panggilan dari dalam hati sendiri. Ini tobat yang pertama. Atau kebutuhan yang pertama, syarat yang pertama, taubatan nasuha. Yang kedua, orang ini benci terhadap dosa yang dia berlepas diri darinya. Yang dia mau tobat itu atas dosa apa? Dia benci sama dosa ini. Dia tidak suka. Dia menyesal telah berbuat dosa ini. Kalau tidak menyesal, ini kata ulama, masih belum taubatan nasuha. Dia harus sesali dosanya ini. Bukan dia bangga atas dosanya. Banyak orang bangga, bilangnya sudah tobat, tapi dia masih bangga sama dosanya. Dulu ana sekali minum itu bisa 10 botol. Kalau zaman dulu ana kuat, tidak langsung mabuk. Ini bukan taubatan nasuha jemaah. Taubatan nasuha sama dia dikubur dosanya, masa lalunya dia kubur, dia benci. Untuk dibahas pun tidak senang dia. Sudah tidak usah dibahas, ana tidak senang. Dan yang selanjutnya, orang yang mengatakan dirinya taubatan nasuha harus bertekad bulat untuk tidak kembali ke dosa tersebut. Kalau masih ada ingin kembali, ini namanya bukan taubatan nasuha. Sudah Ustaz, ana sudah berhenti ngerokok ana. Alhamdulillah. Tobat ana. Ternyata bukan berhenti jamaah, berhenti beli. Kalau nongkrong sama temennya tetap aja masih jadi ahlul hisab, sama tidak berubah. Ternyata berhenti beli, tetap jalan merokok. Ini bukan tobat jemaah.
masih berhayal, beli rokok dicium-cium, masya Allah, zen. Allahu Akbar, sudah kecanduan. Ini jangan sampai terjadi ini, terutama anak-anak pesantren ini. Ya gaya-gaya mau menunjukkan diri tapi salah kaprah gitu. Mau menunjukkan bahwasanya dirinya anak gaul di luar sana, malu sama yang di luar. Terbalik antum, mesti yang di luar malu sama antum. Yang di luar tuh tidak tahu apa-apa jamaah. Ya, sekolah ya ada 1-2 yang pinter lah. Mungkin disuruh ngaji baca Iqra pun setengah mati. Jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Antum di sini setiap hari diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar di sana kayak penjahat keluar dari penjara. Semuanya halal, ditabrak semua. Naudzubillah. Jangan dolimi diri antum. Jangan nodai diri antum sama yang namanya dosa-dosa. Ya, itu poin. Berapa poin tadi sudah? 1, 2, 3. Dan yang keempat, tobat itu ada batasnya. Orang yang mau tobat ada batasnya. Batas yang pertama, malam yugharghir. Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Batas yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. 4 poin ini dipegang, dilakukan jika memang mau taubatan nasuha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, maksiatnya sudah banyak, dosanya banyak, tidaklah semua maksiat melainkan sama dia sudah dirasain semua. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa. Allah ampuni semua dosa. Sebut dosanya apa? Saya pernah bunuh orang. Tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebut apa dosanya? Berzina, nyuri. Sebutkan dosanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Di ayat yang lain, wa ya'fu an katsir. Allah maafkan sangat banyak. Allah maafin. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia adalah pengampun lagi maha penyayang. Kita dipanggil sama Allah, ya, ayo taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, tobatlah kepada Allah, tobat yang benar. Tobat yang serius, bukan tobat di mulut saja. Ini adalah kezaliman yang kedua yang perlu kita ketahui. Adapun kezaliman yang ketiga, ini adalah kezaliman kita kepada manusia yang lain. Yang tadi kezaliman seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim sama diri sendiri. Yang ketiga apa? Zalim kepada orang lain. Rasul bilang tadi kita ini manusia hidup bersama-sama, tidak bisa sendiri. Ya nanti kita akan ketemu sama, ya ribut sama orang. Orang punya salah sama kita. Kita punya salah sama orang. Alangkah baiknya kalau kita menjaga ini, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Ya, meskipun kita dizalimi orang, jangan kezaliman dibalas dengan kezaliman. Berat, ya bukan tidak berat, ini berat jemaah. Ini berat. Ya, tapi kalau kita berusaha, rasa kita bisa. Allah SWT berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang sungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami akan beri jalan, kata Allah SWT. Paksa diri kita jangan dizalimi orang kita balas kezaliman. Dizalimi orang kita balas kezaliman. Tidak selesai-selesai. Ya. Disebutkan, ya, mazalim bainal khalqi fi hukukin. Ya ada kezaliman-kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Biasanya ini ada sangkut pautnya sama hak-hak orang lain. Sebagaimana sudah kita sebutkan dalil-dalilnya tadi,
Ya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqudz dzulma fa innadz dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Ya, hati-hati kalian dari yang namanya kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Berapa kali mungkin kita berucap menyakiti hati seseorang. Berapa kali kita ini gibahin orang tanpa kita ini sadar lagi gibahin orang. Berapa kali kita ini menginjak-injak harga diri teman kita sendiri di belakangnya tanpa kita sadari, dan kita berlezat-lezat dengan itu. Berapa kali kita mungkin gibahin ustadz kita yang ngajar di kelas. Berapa kali? Ustadz ini lucu ya, kok begini ya, kok begitu ya, dibahas di kelas tanpa sadar. Bukankah itu kezaliman? Ya, itu harga diri ustadznya yang sedang diinjak-injak. Ini adalah kezaliman. Ghibah, ya, namimah, ngadu orang. Di sini bilang A, di situ bilang B dengan maksud mengadu orang ini. Zalim. Ini kezaliman. Ngambil haknya orang. Ketemu barang yang mungkin punya temannya sama dia diambil. Ngutang nggak bayar. Ini penyakitnya anak pesantren. Ngutang nggak bayar. Siapa di sini yang suka ngutang nggak bayar? Siapa? Ada nggak? Sudah, tidak usah takut. Langsung ditunjuk. Bismillah. Ya akhi, anak pinjam ya akhi. Insyaallah bulan depan anak ganti. Bulan depan pura-pura lupa. Bayar utang ya akhwah. Bayar utang. Jangan sampai antum mati, ya, ruh antum terkatung-katung. Ya. Bayar utang. Meskipun 500 rupiah bayar. Kalau tidak bisa bayar, minta diikhlaskan utangnya. Bukan kabur pura-pura lupa. Ini zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Uang itu bukan punya antum, punya temannya. Antum itu pinjem, antum itu bilang nanti saya ganti. Kembalikan. Jangan buat zalim sama orang. Korupsi waktu, korupsi uang, ini kezaliman semua. Hati-hati kita dari yang namanya kezaliman. Dan disebutkan bahwasanya kezaliman ini tidak lepas dari dua tipe. Jadi kezaliman yang antara diri kita sama orang lain itu ada dua jenis atau dua kemungkinan. Yang pertama kezaliman lisan kita yang diperbuat oleh lisan. Yang kedua kezaliman dengan perbuatan. Dikatakan yang dengan lisan ya seperti menghina, ngasih lakop ke temannya. Kasih lakop ke temannya, dikasih fulan pincang. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad sama Muhammad pincang. Ada yang siapa? Item. Ada yang apa? Boneng. Tonggos. Ini menghina jemaah. Ini namanya sab. Sibabul muslimi fusukun, kata Rasulullah SAW. Yang menghina, menjelek-jelekkan saudara kita muslim itu kefasikan. Hati-hati. Ini kita di pesantren anak-anak suka saling bercanda satu dengan yang lain, ngasih lakop ke temannya. Ya, hati-hati, itu termasuk dalam kezaliman yang dibuat sama lisan. Ya, ghibah, ini kezaliman yang dibuat sama lisan. Namimah juga sama. Sukhriya, merendahkan, ngejek, dibuat malu orang di depan umum. Qadhf, nuduh orang berzina, nuduh orang atas apa yang dia tidak perbuat. Wa syahadatuz zur, bersaksi palsu. Ini semua masuk dalam kezaliman yang dibuat oleh lisan. Yang kedua, zulmul fi'l, kezaliman yang dibuat oleh perbuatan, yang datang dari perbuatan seperti membunuh orang, memukul orang, nyuri, makan harta riba, zina, liwat, naudzubillah. Ya, ini sebenarnya liwat tak boleh dikatakan para jamaah sekalian karena ini dinisbatkan kepada Nabi Lut. Padahal kita tahu Nabi Lut berlepas diri dari kaumnya. Kita kalau mau bilang itu namanya, bilang aja sodomi atau kaum Sodom, karena mereka dulu kampungnya namanya kaumnya Sadum. Orang Arab bilangnya Sadum. Kalau bahasa Latinnya kaum Sodom. Kita bilang aja seperti itu. Atau kaum Lut, karena memang kaumnya Nabi Lut. Jangan kita bilang apa? Liwat, jangan.
Liwat ini diambil dari kata Lut. Nabi Lut berlepas diri dari perbuatan kaumnya ya. Perbuatan seperti itu termasuk kezaliman. Tajassus, kepo, mata-matain orang, ini kezaliman, tidak boleh. Makan harta orang lain, ngelihat aurat orang, ngintip-ngintip aurat orang, dan yang lain-lain yang sangat banyak perbuatan maksiat antara kita sama orang lain, itu semua kezaliman. Orang ngibahin orang, terus orang yang digibahin tahu lagi digibahin. Antum tadi digibahin, orang ini angkat tangan, ya Allah balas ya Allah, ana digibahin ya Allah balas ya Allah, diterima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jemaah, hati-hati ya, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati sama doanya orang yang terzalimi ya. Para ikhwan yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nomor satu ya, yang perlu kita camkan baik-baik, antara kita sama Allah sudah, antara kita sama diri sendiri sudah, sekarang antara kita sama orang lain. Yang nomor satu, hubungan kita sama orang tua. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyandingkan hak Allah dengan haknya orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah telah menetapkan agar kalian semua tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tua. Di ayat yang lain, setelah Allah mengatakan ya dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim, terus apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Setelah bahas urusan seorang hamba dengan Allah jangan berbuat syirik, langsung loncat wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia kedua orang tuanya. Dan yang lain-lain sangat banyak. Para ikhwan subhanahu Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita kepada orang tua. Jangan kita di luar rumah sok baik, pura-pura baik, sama teman baik, sama istri baik, sama orang tua tidak baik. Terutama para santri di sini. Jangan dolimi orang tua antum. Ya, antum di sini sama orang tua antum diharap, ya, mungkin orang tuanya berdoa setiap hari, cari uang untuk bayar iuran di sini. Terus antum di sini modal tidur sama makan saja. Keluar dari sini tidak bisa apa-apa. Apakah bukan zalim itu namanya kepada orang tua? Antum mungkin tidak tahu orang tua antum pinjam uang di luar sana untuk sekolahin antum di sini. Tapi antum tidak jadi apa-apa. Apakah itu bukan zalim namanya? Terkadang orang tua itu, meskipun sedih, berat hatinya, tapi tidak ditunjukkan di depan antum, anak-anaknya tidak ditunjukin. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Karena tidak mau, kita ini susah juga. Terus kita di sini main-main, ketawa-ketawa. Apakah itu bukan kezaliman? Menyakiti hati orang tua. Ya, katanya para ulama, cukup yang namanya uququl walidain jika seseorang menyakiti hati orang tuanya, mengganggu kenyamanan hati orang tuanya, bikin sedih orang tua, itu termasuk dari uququl walidain. Mujarrad al-adhiyah, cukup mengganggu hatinya, dibuat tidak enak, sedih, itu sudah termasuk uququl walidain. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kita lihat Allah pakai kata uff. Kata yang paling ringan diucapkan saat menolak sesuatu. Uff. Sama orang tua tidak boleh bilang uff. Apalagi teriak-teriak marah-marah sama orang tua. Bilang, nak gini-gini nak, uff saja. Dua kalimat atau dua kata ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahumu qawlan karima, wa la tanharhuma, jangan bentak mereka. Wa qul lahumu qawlan karima, kata Allah, katakan kepada mereka perkataan yang karim, yang mulia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Wa qul lahuma qaulan karima. Jadi saat ayat ini turun, ya para sahabat memahaminya, terutama Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas bisa dibilang beliau yang paling faham sama Al-Quran dan tafsirannya Al-Quran. Ada seorang tabi'in, ulamanya tabi'in, ya, bernama Sa'id ibn al-Musayyib atau salah satu Sa'id bin Jubair, salah satu. Sepertinya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini seorang ulama tabi'in menuntut ilmu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Sa'id bin Musayyib, wahai Abdullah bin Abbas, ayat-ayat masalah bakti kepada orang tua, perintah untuk berbakti kepada orang tua, ana semuanya sudah ngerti. Cuman satu ana tidak ngerti. Wa qul lahuma qaulan karima. Itu qaulan karima seperti apa? Katanya Abdullah bin Abbas. Atau katanya Sa'id bin Musayyib. Tanya ke Abdullah bin Abbas. Coba jelaskan kepadaku apa yang dimaksud yang Allah mau dari wa qul lahuma qaulan karima. Apa maksudnya? Seperti apa caranya ngomong sama orang tua? Qaulan karima seperti apa? Dijawab sama Abdullah bin Abbas, qaulu abdil mudhnib, perkataan seorang hamba sahaya, budak yang sedang berbuat salah. Ya, bayangkan ini, budak itu bukan pembantu. Budak itu diperjualbelikan. Badannya itu punya tuannya. Hartanya punya tuannya. Kalau perempuan boleh digauli sama tuannya. Punya tuannya 100%. Budak. Sekarang budak ini lagi bikin salah. Bikin kesalahan besar. Mungkin budak ini tidak sengaja membunuh hewan tunggangan tuannya. Antum bisa bayangkan gimana salahnya dia dan gimana takutnya seorang budak ini. Ya, katanya Abdullah bin Abbas, qaulu abdul mudhnib, perkataan atau cara bicaranya seorang hamba sahaya yang sedang berbuat salah di depan tuannya yang suka emosi, di depan tuannya yang suka marah-marah. Antum bisa bayangkan gimana cara ngomongnya. Tuannya punya sepeda motor misalkan, dipinjemin, ditabrakin sama budaknya, hancur motornya tuannya karena kelalaian. Tuannya itu emosional, suka marah, suka ngamuk-ngamuk. Anda mau tahu gimana caranya tuan ini ngaku lapor sama tuannya? Gimana cara ngomongnya? Kira-kira? Mungkinkah budaknya datang ke tuannya terus bilang, maaf tuan, tadi saya tabrakan begini-begini, ya dimaafkan saja ya. Mungkinkah kayak gitu? Atau gimana cara ngomongnya kira-kira? Maaf tuan, tadi tidak sengaja. Gitu enggak? Gitu atau enggak? Itu caranya ngomong sama orang tua. Katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di mana kita para jamaah sekarang? Itu yang dipahami oleh para sahabat terdahulu. Wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong sama mereka dengan cara yang baik. Gimana caranya? Ya seperti itu kurang lebih. Toib. Dan yang selanjutnya, kita harus ingat, banyak orang terkadang fokus kalau bakti ke ibu dan ibu ya. Rasulullah ditanya siapa orang yang paling pantas ya. Man ahaqqun nas bihusni sahabati. Siapa orang yang paling pantas, paling berhak menerima perlakuan baikku ya Rasulullah? Ummuka, kata Rasulullah. Thumma man? Ummuka lagi, ibumu lagi. Thumma man? Ummuka lagi, ibumu lagi, 3 kali. Thumma man? Abuka. Baru yang keempat, bapakmu. Ini banyak sama orang dijadikan hal bahwasanya bakti itu kayaknya sama ibu aja. Bapak nomor 4. Jadi dia mau otot-ototan ribut sama bapaknya, sama dia tidak dianggap hal besar ini. Padahal ayatnya wabil walidaini 2. Bukan 1 ke ibu saja, bukan. Jadi banyak ditemui mentang-mentang mungkin orang tuanya cerai, ibunya kemana, anaknya sama ibunya, bapaknya sama dia tidak dianggap, bapaknya sama dia tidak dihargai. Mungkin juga karena didoktrin sama ibunya, bapakmu gini, bapakmu tidak baik begini, anaknya kurang ajar sama bapaknya. Hati-hati ini para akhwat ya. Meskipun mungkin kamu bercerai sama suamimu,
jangan persulit anaknya untuk berbakti sama bapaknya. Jangan persulit anak itu untuk berbakti kepada orang tua. Ada sebuah riwayat para jamaah sekalian. Ya, ini ya, terutama kita nih orang laki. Ya, kita semua yang ada di sini laki-laki. Ya, dan kelak antum ini yang ada di sini akan menjadi bapak. Antum akan merasakan apa yang ada di sini. Apa yang akan dijelaskan sekarang. Ada sebuah riwayat yang dikatakan ada beberapa perawinya itu hafalannya kurang kuat, jadi hadis ini didhaifkan. Jadi dianggap hadis dhaif. Tapi ada dari jalur-jalur yang lain yang membuat mungkin ana pantas untuk sampaikan ini di sini. Ya. Datang dari Abi Salamah Ubaid bin Khalasah, ia berkata akhbarana Abdullah bin Nafi' ya, Al-Madani an Al-Munkadar bin Muhammad an abihi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Abi Dunya dan yang lain-lain. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Wahai Rasulullah, bapakku mengambil hartaku. Bapakku ngambil uangku. Kita lihat nih, pelit anaknya. Ya, dia tidak sadar dia dibesarkan pakai uang. Keringatnya bapaknya bercucuran setiap hari, dia tidak sadar, dia lupa. Keras sama bapaknya, pelit sama bapaknya. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku ngambil hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kepada anak muda ini, kepada lelaki ini, idhab fa'tini bi abik. Pergi kamu panggil bapakmu sekarang. Rasulullah mau tahu nih bapaknya ngambil uangnya, ada apa ini? Ini ada keributan berarti antara anak sama bapak. Dikatakan di sini saat anak muda ini pergi manggil bapaknya, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Ya. Faqala inna allaha yukri'uka salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim salam kepadamu wahai Muhammad, ya, wahai Nabi Muhammad. Dan Allah mengatakan, ya, idza ja'aka syekh fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunah. Kalau bapak itu datang sebentar lagi dipanggil sama anaknya, tanyakan kepada dia tentang sesuatu yang dia pendam selama ini dalam hatinya, yang dia ingin katakan tapi dia tidak pernah bisa katakan itu. Suruh bapak itu katakan kata-kata yang dia pendam selama ini dalam hatinya, yang belum pernah dia sebutkan dengan lisannya, belum pernah dia atau pernah didengar oleh kedua telinganya. Jadi bapak ini ternyata punya rahasia, punya sesuatu yang ingin dia sampaikan tentang anaknya ini, tapi bapaknya tidak bisa. Nanti kata Jibril, kalau bapak itu datang, tanyain tuh, wahai Muhammad. Tak lama pergi Jibril. Falamma ja'a syekh, saat orang tua itu datang dipanggil sama anaknya, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, mazala ibnuka yashkuk. Anakmu datang ke sini laporan sama anak, mengeluh kepadaku, kata Rasulullah SAW, annaka ta'khudhu malah, bahwasanya kamu ngambil uangnya, kamu ngambil harta anakmu. Kata bapaknya, iya benar. Salhu ya Rasulullah, hal anfaqahu, ya, hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi wa khalatihi aw ala nafsi. Tanyakan pada dia, dia tahu uang yang anak ambil itu dipakai buat apa, dia tahu, tanya sama dia. Tidaklah uang itu anak ambil kecuali untuk menafkahi diri anak sendiri. Anak miskin Rasulullah, tidak punya uang. Anak kasih ke saudari anak, bibinya dia sendiri miskin, tidak punya. Anak kasih makan dia. Anak kasih makan ke saudara ibunya. Bukan anak pakai foya-foya uang itu. Tanya sama dia, dia tahu ya Rasulullah. Saat bapaknya ngomong seperti itu, kata Rasulullah, da'na min hadha. Oke, kalau seperti itu, selesai masalahnya sudah. Sekarang akhbirni an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhunak. Sekarang kasih tahu anak. Jadi Rasulullah sekarang tanya apa yang sama Jibril disuruh tanya tadi.
Sekarang kamu kasih tahu ke anak apa yang ada dalam hatimu selama ini kamu pendam, yang tidak bisa kamu ucapkan, yang tidak pernah kamu ucapkan. Kasih tahu anak sekarang. Katanya bapak ini kaget ya, Pak. Kok Rasulullah tahu? Qala ya Rasulullah, ma yazalullahu yazidani bika yaqina. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ya, membikin anak semakin yakin bahwasanya engkau adalah seorang rasul. Ya, Rasulullah tahu ada satu hati di hati dia dipendam selama ini. Kok tahu Rasulullah? Ya. Saat Rasulullah ngomong, kasih tahu anak, katanya bapak ini, anak semakin yakin kamu adalah seorang rasul. Ya. Qultu fi nafsi syai'an ma sami'athu udhunai. Betul. Anak punya sesuatu dalam hati yang tak pernah bisa anak ucapkan. Berat anak mengucapkan ini. Kata Rasulullah, "Qul wa ana asma." Katakan dan aku dengar. Bapak ini berbicara panjang lebar. Yang kita berusaha untuk, ya karena bahasanya terlalu tinggi, kita berusaha untuk mengartikan ini semirip mungkin atau sesama mungkin dengan teksnya. Kata bapaknya, jadi bapak ini punya sesuatu dalam hati, ingin disampaikan ke anaknya, tapi bapak ini tidak bisa. Yaitu seorang bapak ya. Anaknya kurang ajar, anaknya keras, anaknya pelit, sudah nikah lupa sama orang tua. Pinter sudah berhasil lupa sama orang tua. Terkadang orang tua itu tidak bisa mau sampaikan ini ke anaknya, tidak bisa. Dia lebih memilih bersabar. Ya tidak apa-apa, sudah ini anak-anak. Ya. Didoain terus, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan jadi orang baik. Tapi sekarang sama Rasulullah anak disuruh ngomong, akhirnya dia berbicara. Kata bapaknya, aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir. Aku yang memeliharamu dan mencukupkanmu ya sampai engkau remaja. Jerih payahku kau reguk dan kau minum sepuasnya. Jika engkau yang sakit di malam hari, wahai anakku, aku yang tak bisa tidur karena derita sakitmu. Aku yang tak bisa tidur karena derita sakitmu. Saat kau sakit di malam hari, aku resah, aku gelisah karena sedih, takut sakit yang engkau alami itu menjadi maut untukmu. Terkadang mata ini tak mampu menahan air mata karena takut engkau disambar maut. Meskipun aku tahu semua orang itu punya ajal, semua ada ajalnya. Namun setelah kau dewasa, kau menggapai cita-citamu, yang mana memang itu yang aku harapkan darimu, engkau justru membalasku dengan keras, dengan kasar, seakan engkau yang berjasa bagi diriku. Wahai anakku, jika kau tak bisa, tak mampu menganggapku sebagai ayahmu, anggaplah aku sebagai tetanggamu. Sikapilah aku sebagai seorang tetangga yang baik kepada tetangganya. Curhatan seorang bapak kepada anak laki-lakinya yang keras, pelit, membantah kalau dikasih tahu. Ya, anak yang besarin kamu dari kecil, anak banting tulang di luar sana, berjibaku dengan ajal, dengan maut setiap hari, bercucuran keringat untukmu, kata bapak. Tapi apakah ini hasilnya? Seakan-akan engkau yang paling berjasa buatku. Jamaah, saat Rasulullah dengar bapak ini berbicara seperti ini, Rasulullah pegang bajunya anak itu, jamaah, ditarik sama Rasulullah. Rasulullah bilang, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Para jamaah, ya, jangan kita main-main sama orang tua, kita kurang ajar sama orang tua, sama bapak, apalagi sama ibu. Ya, mereka itu orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ya, Allah ciptakan kita dengan melalui sebab kedua orang tua kita. Kita lahir dari perut ibu. Dari siapa? Ini darah yang ngalir, ini darahnya bapak, jamaah. Ya, dari cairan spermanya bapak kita. Kita ini punyanya bapak. Bennya ke bapak. Meskipun mungkin bapak kita orang tidak baik, bapak kita orang tidak jujur, bapak kita bukan orang soleh, harus wajib kita berbakti sama bapak. Harus. Oh, anda tidak tahu, saat bapak anda kabur, pergi cari, jamaah.
Jangan kita kalau anak yang hilang sama kita dicari, kalau bapak hilang sama kita tidak dicari. Sudah biarin, dia memang melantarkan saya, cari bapaknya. Kasih tahu, saya pak anakmu yang kau telantarkan. Saya maafkan, tidak masalah. Mungkin itu dosamu dulu. Taubat kepada Allah, Pak. Ajak bapaknya jadi orang baik. Jangan cuma anak kita kalau hilang kita ribut. Jangan jamaah. Minta tolong ini, minta tolong itu, disuruh cari sama kita. Kalau bapak hilang, biarin. Memang kurang ajar, kita ditelantarkan. Tidak seperti itu jamaah sama orang tua. Maka perlu diperhatikan, khususnya buat para ikhwah di sini, ya, jangan sampai kita berbuat zalim ya, kepada Allah, sama diri kita sendiri dan sama manusia yang lain, terutama kepada orang tua. Ada seorang penyair mengatakan, la tadzlimanna idza ma kunta muqtadira. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim selagi engkau bisa tidak berbuat zalim. Sebisanya jangan sampai kamu berbuat zalim. Fadzulmu tarji'u 'uqbahu ila an-nadami, karena sungguh kezaliman itu akan berujung an-nadam, penyesalan. Tanamu 'ainaka wal madhlumu muntabihun. Mata-matamu semua, mata-mata orang yang berbuat zalim tidur lelap di malam hari. Namun orang-orang yang terzalimi, mereka terjaga, mereka tidak tidur. Ngapain mereka? Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Dia mendoakanmu. Dan ingat, mata Allah tidak pernah tidur. Kita zalim sama orang, kita tidak tahu orang itu sholat tahajud jamaah, angkat tangan, balas ya Allah. Dia sudah merobek-robek harga diri saya, dia ngambil uang saya, dia sakiti hati saya, dia doa sama Allah. Apakah tidak dijawab doanya sama Allah? Sedangkan Rasulullah bilang, ya doanya itu tidak ada batasnya antara orang terzalimi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita dituliskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, dalam kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi. Kisah berkaitan dengan kezaliman jemaah. Imam Az-Zahabi, cerita ini diambil dari mungkin kawannya Imam Az-Zahabi yang bercerita kepada Imam Az-Zahabi. Katanya kawannya, ana suatu hari duduk di pasar, terus aku dengar orang teriak-teriak. Di pasar itu orang ini teriak-teriak. Kata dia, man ra'ani fala yadhlimanna ahada. Man ra'ani fala yadhlimanna ahada. Barang siapa yang melihatku jangan bikin zalim sama orang. Barang siapa yang melihatku jangan mendolimi orang. Akhirnya penasaran nih orang teriak-teriak, ada apa? Dipanggil akhirnya sini. Katanya orang ini, ada apa? Kamu kenapa kok teriak-teriak? Ini yang lihat anak jangan buat zalim. Kenapa, ada apa? Subhanallah, akhirnya orang ini cerita. Katanya orang ini, kuntu jabbarum minal jababirah, katanya. Anak ini dulu preman. Anak dulu penjahat, preman, suka ganggu orang di pinggir jalan. Palakin orang, sini uang, minta ini, punya grup, punya kelompok, kalau tidak dikasih dikeroyok dan lain sebagainya. Itu kerjaan anak dulu. Wa fi yawmin minal ayyam wa ana kuntu amshi fit thariq, kata dia, suatu hari anak jalan di pinggir jalan, di pinggir pantai, idbi ara sayyadan, aku melihat seorang nelayan baru merapat datang dari laut, ngikat sampannya, dia dapat mancing ikan besar. Ana tidak pernah lihat ikan sebesar itu. Akhirnya ana datengin nelayan. Aku bilang ke nelayan, adinis sama, kasih anak ikannya. Tukang palak orang, preman. Katanya nelayan, wallahi la utik. Inni abi uhaqutan li'iyali fala amlik illa hadhihi samaka. Ana mau jual ini di pasar, uangnya ana mau kasih rezeki buat anak istri, buat kasih nafkah anak sama istri anak. Wallahi ana tidak kasih, tidak bisa, kata nelayannya. Katanya dia, adinis sama, kasih ikannya sekarang. Karena nelayannya dipaksa tidak mau, kata dia, ana dorong nelayan ini, ana tendang nelayannya sampai jatuh dia, terus ikannya ana ambil, diambil paksa sama dia jemaah.
Nelayannya lemah sendiri. Dia bawa gerombolan orang preman, anak buahnya semua dia bawa. Bisa apa anak kata nelayan? Tidak bisa apa-apa. Ya sudah, anak sudah bela diri, tapi anak kalah, diambil ikannya, selesai. Akhirnya anak gendong ikan itu. Dari saking besarnya anak pikul ikan itu, kata preman. Anak sudah bayangin ini nanti buat makan ya, untuk rame-rame kita makan, untuk hari ini kita bisa makan dari ikan ini. Dia sudah berbayang seperti itu. Subhanallah. Saat dipikul jamaah, dipegang ikan itu, mangap ikannya, digigit tangannya orang ini jamaah. Jadi bisa dibilang ikannya masih belum mati, masih baru. Mungkin sekali-sekali masih kelepek-kelepek lah bisa dibilang, baru keluar dari air, belum mati total. Digigit jarinya orang ini kesakitan para jamaah. Kata dia, ana tidak pernah merasakan sakit lebih sakit dari ini. Ana buang ikan, sudah nafsu sama ikannya, sudah kesakitan tangannya digigit sama ikan. Akhirnya ana tahan sakitnya tidak pernah berhenti. Ana pergi ke tabib. Kata tabib, ini kamu infeksi ini harus dipotong. Sudah membusuk jarinya. Kata dia, ya sudah potong. Ini sudah menjalar ke telapak tangan ini. Potong telapak tangannya biar tidak menjalar ke yang lain. Dipotong. Berapa hari sakit lagi, tidak sembuh-sembuh. Pergi ke tabib lagi. Dokter ini tetap ya, tabib tetap ini. Zaman dulu mungkin ada dokter tabib ngomongnya, orang ahli medis. Ya, ini kok sakit lagi, sudah naik sakitnya ke sini. Diperiksa lagi, iya ini menjalar. Ya, sudah sampai ke lengan katanya. Potong aja sampai siku, supaya tidak tambah naik nanti. Sudah dipotong. Terus jamaah, besoknya sakit. Dipotong lagi, sampai habis tangannya. Masih kesakitan dia. Datang ke tabib lagi, kata tabibnya, penyakitmu ini aneh katanya. Ana curiga sama penyakitmu ini. Ya. Kayaknya kamu bikin dosa besar, bikin sesuatu kayaknya. Tolong, apa? Ingetin, kamu bikin apa? Sebelum kejadian ini, apa yang kamu buat? Coba. Tabibnya sampai bilang kayak gitu. Dia pikir apa? Ini namanya preman, setiap hari bikin masalah sama orang. Dia lupa apa yang sudah ana buat. Katanya premannya, ana ingat. Ini kejadian bermula saat ana digigit sama ikan yang ana ambil dari nelayan itu. Ana ingat sekarang. Katanya tabibnya, wallahi kamu cari nelayan itu segera, minta maaf, minta dihalalkan ini. Sebelum ini menggerogoti tubuhmu sampai kamu mati. Kata dia, ana berangkat. Berhari-hari ana cari nelayan ini, tak ketemu nelayannya. Antum gampang berbuat zalim sama orang. Kita mau buat zalim sama orang gampang. Minta maaf setengah mati jamaah. Kita jelek-jelekin orang di sana. Kalau orangnya mati, antum mau minta maaf gimana? Dan semua di akhirat ada tagihannya nanti. Sampai satu hari anak ketemu, anak panggil nelayan itu, anak bersimpuh di depan dia, anak nangis-nangis kata dia di depan nelayan itu, ya, tolong dihalalkan kata dia, tolong maafin anak minta maaf kata dia. Nelayannya bingung jamaah, kata nelayannya, ente ini siapa? Nelayannya sudah lupa, sudah kejadian sudah agak lama. Kamu ini siapa kata nelayannya? Bangun, tidak usah nangis-nangis, tidak usah bersimpuh seperti ini, bangun kata nelayan. Minta maaf ana, tolong dihalalkan. Kamu siapa? Dihalalkan apa kata nelayan? Kamu lupa dulu. Ana orang yang nendang kamu, dorong kamu dulu, ngambil ikan kamu dulu di laut. Ingat. Saat nelayannya ingat jamaah. Nelayannya lihat keadaan orang ini, tidak ada tangannya, buntung satu tangannya, nangis nelayannya jamaah. Kata nelayannya, sudah, ana maafkan. Sudah, ana maafin kata nelayannya. Katanya orang ini, ya, tolong kasih tahu ana. Apakah saat ana ambil ikan dulu, engkau mengucapkan sesuatu? Apakah saat ana paksa kamu ambil ikanmu, apakah kamu terlontar sesuatu dari mulutmu? Engkau berdoa kepada Allah? Kata orang ini, iya, ana berdoa kepada Allah. Kata, kamu bilang apa? Kata nelayan ini bilang, ana berdoa kepada Allah SWT.
Allahumma innaka araitani quwwata hadza fi dha'fi fa arini quwwataka fi. Ya Allah, Engkau sudah memperlihatkan kepadaku kekuatan preman-preman ini di atas kelemahanku ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah sekarang tunjukkan kekuatanmu kepada orang-orang ini. Itu saja doanya. Dia lihat doanya terjadi jamaah. Doanya dijawab langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang ini lupa, meskipun butuh berapa waktu, sama Allah dikasih lihat orang ini buntung tangannya. Semenjak itu orang ini jerah, tidak jadi preman lagi. Orang ini takut membuat zalim sama orang karena tangannya buntung. Teriak-teriak di pasar setiap hari, yang lihat ana jangan sekali-kali zalimin orang. Yang lihat ana jangan zalim sama orang. Kalau kita punya salah sama orang, segera minta maaf jamaah. Kalau kita pernah ambil haknya orang, segera kembalikan jamaah. Kalau kita pernah gibahin orang, minta maaf. Sebelum orang itu sudah ada umur, kita tidak bisa minta maaf, ditagih besok kita di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir para jamaah sekalian subhanahu Allah Subhanahu wa taala, sini ada satu riwayat yang rasa harus kita ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, menginjak-injak harga diri saudaranya, atau ngambil hak saudaranya, maka minta dihalalkan hari ini. Segera minta dihalalkan, segera minta maaf. Allah yakuna dinar, ya qabla Allah yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari yang tidak ada manfaatnya lagi dinar wala dirham. Karena in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Karena kelak yang tidak minta maaf, kalau dia punya amal soleh besok, amal solehnya akan diambil sesuai kadar kezalimannya, dikasih ke saudaranya yang dia zalimi itu. Wa illam takun haslahu hasanat. Dan lebih parahnya lagi, kalau ternyata orang ini tidak punya amal soleh sama sekali, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Diambil dosa-dosa temannya yang dia zalimi, dikasih ke dia dosanya. Sudah tidak punya amal soleh, dikasih dosa lagi. Min para jamaah sekalian. Maka yang pernah menzalimi seseorang segera minta maaf, terutama kepada orang tuanya, ke kerabat-kerabatnya, kepada kawan-kawannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman pada diri sendiri dan kepada orang lain. Mungkin sekian dari ana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.